Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami puji dan berikan nama-Mu ya Tuhan atas berkat-Mu dan pertolongan Tuhan pada kami masing-masing hingga pada pagi ini ya Tuhan kami boleh berkesempatan untuk berkumpul di sini memuji nama-Mu. Kiranya memberkati perbaktian kami Bapa, biarlah berkenannya dalam Tuhan dan penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Terlebih Ibu kami yang akan membawakannya, biarlah kiranya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini ya Tuhan beserta dengan kami. Kiranya apa yang kami pikirkan, katakan dan lakukan biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyempurnakan akan segala pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, karena menjadi kami. Dalam Yesus saya berdoa, amin. Kita tetap berdiri menyanyikan lagu tema Kristus datang segera. Sebenarnya saya sedikit grogi kalau sudah menelah Alkitab, tetapi saya tidak grogi karena saya lihat ada di sebelah kanan saya pakar-pakar, para doktor. Jadi mungkin nanti boleh kalau penelahan saya tidak sesuai atau menyimpang, mungkin nanti bisa diluruskan atau dibantu, dan saya yakin juga semuanya sudah membaca akan firman ini. Jadi pagi hari ini kita di 2 Korintus 9. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan di 2 Korintus 8 yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Sagala pada hari Senin yang lalu. Kalau saya melihat ada 2 di sini, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 5 dan 6 sampai 15, maka saya membuat itu adalah di yang pertama adalah pemberi yang ikhlas. Bagaimana pemberi yang ikhlas, dan yang kemudian dari ayat 6 sampai 15 prinsip daripada murah hati. Namun saya membaca dulu yaitu bagaimana ayat 1 sampai ayat 5. Tentang pelayanan kepada orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia, kataku. Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Kalau kita lihat di sini, seperti yang saya katakan tadi, pasal 8 dan 9 ini berhubungan. Karena di sini Rasul Paulus sedang mengurus pengumpulan persembahan bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Dan satu di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus ini memotivasi orang-orang di Korintus dan orang-orang yang di Makedonia, yaitu bahwa Rasul Paulus mendorong orang Korintus supaya bermurah hati dengan memberikan contoh Makedonia. Itulah yang di pasal 8. Dia memberikan contoh bagaimana orang Makedonia itu. Orang Makedonia itu dia katakan
miskin tapi kaya dalam kemurahan. Dan kemudian orang Makedonia itu dia katakan memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan lebih kadangkala dari kemampuan mereka. Dan yang paling penting dia katakan bahwa orang Makedonia itu memberikan diri mereka kepada Allah. Dan pada saat yang sama, bagaimana dia memotivasi atau mendorong orang Makedonia ini, dia mengutip juga tentang orang Korintus. Bagaimana orang Korintus itu sudah siap-siap untuk memberikan pelayanan mereka melalui persembahan. Jadi kita lihat di sini Rasul Paulus ini sangat bagus sekali. Dia tidak pernah mengeritik satu jemaat ke jemaat yang lain. Tetapi dia memotivasinya dengan memuji bagaimana jemaat yang lain. Ya, begitulah cara daripada penggembalaan Rasul Paulus. Hanya dikatakan di situ sedikit dia takut. Kalau orang Korintus itu mengecewakan dia. Dia katakan jangan-jangan nanti ketika orang Makedonia datang mereka melihat bahwa kamu itu belum siap seperti mana yang dia yakini sebelumnya bahwa orang-orang di Korintus itu sudah menyediakan pelayanan mereka melalui persembahan mereka. Kemudian dikatakan di sini ayat 5, yaitu dia katakan, agar nanti tersedia bukti kemurahan hati kamu, bukan seperti pemberian yang dipaksakan. Itu sebabnya saya mengutip di bagian ini juga adalah bagaimana pemberian dengan ikhlas, ya, bukan dengan terpaksa. Banyak cara-cara orang memberi, tapi tidak ada yang bisa kita persalahkan. Masing-masing mungkin kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita melakukan hal-hal seperti ini? Orang memberi adalah satu kewajiban. Contohnya adalah karena pajak, satu kewajiban saya. Kalau contohnya di dalam keluarga memang kita sudah satu kewajiban untuk memberikan, karena orang tua sudah tua, kita satu kewajiban harus membiayai orang tua, ya. Nah, ini merupakan satu kewajiban yang tidak bisa ditolak. Pajak, ya. Saya rasa perpuluhan juga adalah juga merupakan satu kewajiban. Ini dasar orang memberi. Kemudian ada dasar orang memberi karena motif reputasi. Karena kita ingin dibanggakan orang, ya, orang melihat bahwa kita ini dermawan, ya, dan itulah yang membuat kita memberi supaya orang katakan bahwa oh si anu itu baik, ya, supaya kita dipuji-puji dan dibanggakan oleh orang lain. Kemudian untuk memperoleh kepuasan diri, ya, dengan kita memberi itu kita merasa puas, tapi belum tentu yang kita berikan itu merasa puas. Ini hanya untuk kepuasan diri sendiri, karena kita ini juga termasuk saya rasa egois, hanya untuk kepuasan. Jadi dalam memberi itu kita tidak melihat bahwa kita memberi itu apakah sudah menolong si pemberi. Mungkin kita memberi karena kita ada pakaian tidak suka lagi, lalu kita berikan. Apakah itu yang kita berikan itu sudah memang meringankan beban daripada orang yang kita beri atau yang menerima si pemberian. Kemudian ada orang memberi adalah karena dorongan kasih. Ya, kalau dorongan kasih ini memang karena kita merasakan bagaimana kasih Yesus kepada kita dan kita mensyukuri selalu apa yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita tidak bisa ditahan, ya, untuk memberikan ketika kita melihat seseorang yang memang membutuhkan pertolongan. Inilah pemberian dengan kasih. Kemudian dia katakan di ayat 3 dan 4, aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Jadi di dalam memberi ini pun kita itu tidak secara emosi lebih bagus. Adalah kita memang siap sedia, ya. Saya sangat terkesan ada satu keluarga,
bahwa mereka di dalam hal memberi ini, mereka sudah membuat satu komitmen bahwa ada selalu dana sosial, ya, dana sosial di dalam rumah tangganya. Jadi ini itu kita tidak dengan secara emosi, jadi siap sedia. Jadi pemberian yang paling baik itu adalah sebelum diminta, ya. Jadi katanya Allah mendengar doa kita bahkan sebelum kita memintanya, mengucapkannya. Jadi mengapa kita juga tidak memberi sebelum diminta? Artinya di sini direncanakan. Maaf, saya mengkritik diri saya sendiri, bukan siapa-siapa. Karena pada waktu saya baca ini tadi malam, saya teringat ketika kita 10 days prayer, kita sudah merencanakan bahwa kita dicanangkan akan menunjukkan tanda kasih kita, ya. Ini bukan buat saudara-saudara, buat saya sendiri. Apakah pada waktu itu, apakah saya sudah siapkan atau menunggu ada waktu itu jatah kita dari Uni, ya. Pada waktu itu ada diberikan, saya rasa, pembagian amplop. Iya bukan, kalau enggak salah, ya. Ini saya sendiri ini. Jadi setelah dapat itu, baru itulah yang kita sisihkan untuk tanda kasih kita pada waktu itu. Ini saya sendiri ini. Mengapa? Sebenarnya seperti yang dikatakan di sini, jangan karena ada di situ lalu kita kasih. Berarti itu tidak ikhlas dengan emosi. Kita tidak rencanakan memang bahwa inilah yang akan saya berikan nanti sebagai tanda kasih saya. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah saya ambil prinsip murah hati. Bagaimana sebenarnya murah hati itu? Di sini dikatakan di ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kita lihat di sini seperti kalau kita beri banyak, nanti akan banyak datang. Tapi kalau kita beri sedikit, berkat itu pun akan sedikit. Saya juga sering berpikir demikian, tapi kita selalu seperti motif adalah reward, ya, sebagai hadiah. Hadiah karena pemberian kita itu. Dan yang paling mungkin sering kita berpikir bersifat hadiah itu adalah in term of materi selalu, ya. Karena kita umpamanya memberi, maka nanti materi itu pun akan balik banyak lagi sama saya. Tetapi kita ingat bukan hanya in term of materi, tetapi yang paling penting katanya dijanjikan adalah kekayaan kasih dari roh Tuhan. Jadi kalau begitu, apa yang diharapkan dari orang yang bermurah hati? Karena kita cenderungnya tendensinya kan selalu begitu. Apalagi kalau kita memberikan itu uang, ya, dalam bentuk uang materi. Apa yang diharapkan dari orang yang bermurah hati? Sering kita berpikir karena kita bermurah hati, generous, oh saya banyak teman, banyak yang menyukai saya, tentu dong. Karena saya menaruh perhatian kepada banyak orang, pasti orang itu pun juga akan memperhatikan saya. Ya. Mungkin masuk di akal, iya kan? Masuk di akal. Karena saya memperhatikan orang, jadi saya murah hati, suka kasih kemudahan-kemudahan, pasti dia ingat saya nanti. Mungkin kita berpikir demikian. Ia kaya dalam bantuan. Jadi maksudnya ini aku kaya dalam bantuan, karena aku selalu membantu orang dalam kesulitan, nanti saatnya aku kesulitan, nanti orang pun akan membantu saya. Nah, ini sering orang berpikir apa yang diharapkan kalau kita bermurah hati. Kemudian yang ketiga, bahwa kalau kita murah hati, kita menjadi kaya dalam kasih Allah. Apa yang kita lakukan kepada orang lain,
itu sama dengan kita lakukan kepada Tuhan. Jadi kita kaya dengan kasih Allah, ya. Jadi makanya kasih Allah itu yang sebenarnya adalah prinsip, bukan kasih secara emosi, ya. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain, kita lakukan kepada Allah. Allah itu pun kasihnya kepada kita bukan Tuhan itu selalu mengampuni kita, tapi tetap ada konsekuensi. Itulah kasih Allah. Kemudian memberikan kasih Allah dengan kita bermurah hati, maka kita selalu memberikan dengan sukacita, bukan dengan keadaan yang terpaksa, ya. Jadi seperti contohnya kemarin, kalau saya dengan emosi waktu memberikan waktu 10 days prayer itu, ya, saat yang karena tidak direncanakan, bisa kita menyesal. Makanya di ayat Alkitab katakan jangan menyesal kalau kamu memberi, karena kita tidak merencanakannya. Oh, menyesal itu terlalu besar rupanya. Minta dong kembali. Atau setidak-tidaknya kita seperti menggerutu, ya. Aduh, kenapa banyak sekali tadi saya kasih. Nah, inilah dia. Jadi kita memberi kasih itu dengan sukacita. Saya suka membaca di dalam Ulangan. Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Dia katakan ini adalah tentang penghapusan utang kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan mengatakan setelah 7 tahun nanti kalau ada orang yang berutang kepada kamu, maka katanya lepaskanlah itu hutang, ya. Dan Tuhan menjanjikan tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka, ya. Dan bahkan dia katakan, diingatkan, oleh karena sudah dekat mau 7 tahun, waduh, aku enggak mau menolong orang itu, memberikan pinjaman, karena nanti akan apa? Seperti peraturan dari Tuhan akan apa? Akan lepas. Jadi dia katakan kita berikan dengan sukacita. Jangan seperti itu yang dikatakan, ya. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu, ya. Jadi ini dia prinsipnya. Kemudian dia katakan saya senang dengan ayat 8. Apa yang dikatakan ayat 8? Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kau senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Berkecukupan, ya. Artinya dia katakan di sini apa arti berkecukupan? Cukup. Ya, bukan artinya kita mempunyai milik harta yang bertumpuk-tumpuk. Tetapi katanya puas dengan apa yang kita miliki, ya. Puas dengan hal yang sedikit yang kita miliki. Kalau kita tidak katanya puas terhadap apa yang kita miliki, kita tidak akan mampu memberi. Ya, kita tidak akan mampu memberi. Maaf kalau saya menceritakan tentang ini, tentang pribadi pelayanan kami. Ketika kami melayani di desa, ya, sebenarnya hidup sangat prihatin. Bahkan kita sudah mengalami 1 minggu lagi mau gajian, nggak ada apa-apa, habis. Tapi yang paling mengokohkan hati saya ingat selalu beras ada. Makan dengan beras. Mungkin saya sudah pernah cerita, saya sampai pernah apakah dosa, karena pada waktu itu saya hamil, saya pengen sekali makan sayur terong, ya. Kemudian ada di tetangga saya, siang hari itu tetangga saya itu pergi ke kebun mereka semuanya.
saya pelan-pelan saya ambil itu. Ya karena saya rindu, nggak ada mau untuk sayur, saya mau makan dengan sayur terong ini. Tapi itu setelah itu saya kasih tahu sama suami saya, ya saya berdosa tadi, saya bilang saya curi sayur terong. Itu waktu hamil anak saya ini nih, ya. Jadi mudah-mudahan anak yang saya lahirkan ini nanti dalam kandungan ini saya berdoa jangan mencuri. Iya. Jadi saya mau tekankan di sini adalah sangat prihatin. Kenapa sebenarnya kalau sepertinya saya tidak pandai memanage uang ya. Kehidupan di desa itu walaupun pada waktu itu gaji sangat minim, di desa itu kan kebutuhan tidak banyak. Tapi di desa itu kita sebagai pendeta, kita dilatih, saya bersyukur hidup jadi pendeta di desa. Kita dilatih untuk tidak bisa kita melihat orang sakit hanya begitu saja. Kita harus tunjukkan tanda kasih kita. Kita melihat orang yang sakit, orang yang melahirkan, kita tidak bisa datang begitu saja. Kalau ada datang ketua penatua sidang, ada berapa jemaat itu di situ, kita harus layani mereka. Kalau mereka datang kita lihat udah jam 11, wah kita udah harus siap, harus masak ini. Ya, jadi itulah yang membuat kadang-kadang kita defisit ya. Tapi itu dan apalagi KKR. Kalau KKR itu sering mereka itu karena dari desa-desa kami sedikit agak lebih di pinggiran kota, mereka lebih jauh, mereka malam tidur di situ. Saya udah putar-putar otak ini, jam 3 pagi udah bangun, mau masak ya, udah putar-putar ini, udah pikir-pikir ini, bahkan sok-sok kita terbangun, jangan ketiduran, jangan nanti anggota itu sudah pergi kita belum bangun. Baik. Inilah dia artinya kita puas dengan hal sedikit dan kita sanggup memberi walaupun kita hanya memiliki secukupnya saja ya. Bukan karena sudah kita berlebihan baru kita bisa memberi. Dan yang terakhir sebenarnya kita sanggup demikian adalah karena Allah memberikan kita roh memberi. Bukan kekuatan kita ya. Jadi karena Allah lah yang memberikan roh memberi ini. Cerita tentang Robert Louis Stevenson. Ya, dia katakan Stevenson ini selalu dibangunkan dengan seorang anak, yaitu dibangunkan setelah bangun dengan secangkir susu. Tetapi anak yang pertama ini tadi yang biasa dia cuti, jadi digantikan dengan orang lain. Bagaimanakah pelayanan dari anak yang menggantikan itu? Dia membangunkan Stevenson itu adalah tidak cukup dengan secangkir susu, juga dengan dadar telur. Kemudian apa kata tuannya? Wah, kau sungguh seorang anak yang luar biasa great dan sangat bijaksana. Apa dia katakan? Hanya Allah sajalah yang dapat menaruh ke dalam hati saya kasih dan bermurah hati ini. Jadi dia mengatakan Allah lah yang menuntun saya sehingga bisa saya membuat lebih lagi pelayanan ini. Kemudian apa arti memberi menurut Rasul Paulus? Di sini saya simpulkan, nanti coba bapak-bapak kalau saya salah. Memberi di sini artinya melakukan sesuatu bagi orang lain. Artinya kita bisa menolong, melegakan kebutuhan mereka. Kemudian memberi ini kita memulihkan keyakinan orang tersebut. Karena biasanya kalau orang dalam keadaan susah dan berkekurangan, ia kesal, ya. Dan bahkan bisa dia kesal melihat orang yang cukup, orang yang lebih daripada dia, dan bahkan dia seperti kesal kepada Tuhan. Jadi dia katakan memberi itu memulihkan keyakinan teman. Dengan kita melegakan sedikit, memberikan pertolongan terhadap kesusahan dia, maka itu mengajak dia untuk meyakini sebenarnya
siapa Tuhan yang kita sembah. Kemudian melakukan sesuatu membuat orang bersyukur kepada Allah. Ini hampir bersamaan, ya. Jadi kita mengajak orang tersebut dalam memberi, kita tidak hanya bisa katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi dengan kita memberi bisa kita mengajak dia bagaimana supaya kita selalu bersyukur. Oh, karena dia sudah merasakan dalam bentuk sesuatu yang kita buat kepada dia, ya. Oh ya benar, memang saya bersyukurlah kepada Allah karena saya mendapatkan pertolongan. Memberi itu artinya melakukan sesuatu bagi diri kita. Bukan seperti yang tadi, yang awal ya. Supaya kita pamor, supaya kita dipuji orang, generous ya. Bukan itu. Artinya bagi diri kita adalah mari kita menunjukkan supaya orang mengakui bahwa kita ini adalah seorang Kristen. Ya, ini saya ambil dari sini adalah bagaimana maksud Rasul Paulus, yaitu kan mengapa Rasul Paulus juga menyuruh jemaat Korintus untuk memberi kepada orang di Yerusalem non-Yahudi, supaya non-Yahudi itu melihat bahwa memang benar-benar walaupun mereka itu bukan non-Yahudi, mereka mau memberikan pelayanan kasih, memberikan persembahan. Jadi ini telah menunjukkan kekristenan bukan dengan kata-kata, tetapi terwujud dalam tindakan. Kemudian memberi berarti melakukan sesuatu kepada Allah. Karena dikatakan Tuhan, kalau kita berbuat kepada orang lain, artinya berbuat kepada apa? Sesama manusia. Jadi orang lain akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Allah, bukan kita. Jadi kalau kita mau menolong orang ya, kita harus buat itu bukan untuk memuliakan kita. Lihat, ketika saya di sini safe kan? Nah, jangan, tapi dia bilang kita buat pertolongan itu untuk memuliakan Allah, ya. Jangan kita menjadi menyalahi daripada firman Tuhan, ya. Bisa juga, itu juga memberi itu adalah kalau kita untuk memuliakan diri, menyatakan bahwa saya, kamu lihat di saat saya semua bisa dengan mudah, padahal sudah melanggar apa? Aturan, ya. Jadi memberi untuk Allah itu luar biasa. Dengan perbuatan baik kita, banyak orang berbalik kepada Allah. Jangan berbuat baik itu membuat jadi orang berdosa. Malah kita berbuat baik itu katanya supaya berbalik kepada Allah. Jangan kegenerosan kita itu mendidik orang untuk salah. Apalagi kepada generasi muda. Nanti dia berbuat demikian lagi. Harus hati-hati dampak daripada ini. Jadi itulah arti memberi, yaitu kita harus memuliakan Allah dan membawa sukacita bagi Allah. Mudah-mudahan inilah yang bisa saya berikan di dalam hal yaitu pemberian, persembahan, pelayanan, kasih dan kemurahan. Pendeta Sagala, karena Pendeta Sagala juga waktu itu di chapter 8. Ya. Baik, jadi saya tertarik chapter ini dikaitkan dengan penekanan kita sedunia sekarang, yaitu mission to the city. Dalam strategi mission to the city itu, yang kita harus buat adalah kita harus mengikuti teladan Yesus. Ya. 5 step teladan penginjilan Yesus itu harus kita lakukan, tapi selama ini kita langsung loncat, langsung ke nomor 4 dan 5, 1, 2, 3 enggak kita lakukan, yaitu mingle with the people, show sympathy to the people, kemudian prepare the need of the people. Jadi saya tertarik. Kebetulan sama yang lalu anak saya harusnya memberikan laporan bacaan mission di Kebayoran.
Akhirnya kemudian nggak tahu kenapa, kemudian biarlah saya ngambil, saya pikir begitu, karena saya kebetulan kebayoran. Lalu saya terpikir bagaimana saya memberikan laporannya. Pasti ada dari Adventist Mission GC, yaitu report dalam video. Saya masuk ke Adventist Mission website, saya download untuk baca mission. Dan saya tertarik sekali apa yang dilakukan di Northern Asia Pacific Division, yaitu yang berpusat di Seoul, Korea. Saya barusan buka ini. Mereka di kota Seoul itu, mereka mendirikan Center of Humanitarian Services. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat kota itu, mereka buat satu institusi yang besar untuk pelayanan kepada masyarakat. Ada bangunan dibakar khusus mengenai humanitarian services. Mereka buat. Coba kami miliki seperti di Jakarta ya. Saudara tahu apa yang mereka lakukan pertama? Buat restoran vegetaris. Jadi mereka menghidupkan pola hidup Advent dengan belajar bagaimana cara membuat masakan, yaitu masakan yang sehat dan enak, lalu kemudian itu disajikan kepada masyarakat, bukan berarti harus gratis. Ya. Jadi mereka hire ada 5 orang pegawai untuk mengelola ini restoran vegetaris ini, dan baptisan tiap tahun dari situ 60 orang. Jadi mereka juga buat pelayanan kepada jompo-jompo yang ada di kota Seoul. Dan ya tentunya di restoran ini harus bayar, tapi kepada orang jompo-jompo ini dikasih gratis. Ya kadang-kadang. Ya. Jadi apa yang saya maksud adalah ini pelajaran ini kan untuk kita senang memberikan, ya, generosity. Jadi mungkin ya sayang di sini officer kita tidak ada. Bagaimana supaya kita ini, Pak. Bagaimana supaya kita mungkin sudah berpikir hal-hal seperti ini di kota kita. Jadi kalau divisi lain sudah jauh mungkin memikirkan itu dan nantinya tercapai dan sudah kelihatan bahwa gereja ini adalah menjadi center of service to the humanitarian juga. Selain kita, karena itu nanti akan timbal balik ya. Kita layani orang simpati, orang tertarik, kemudian mereka percaya kepada bagaimana kita, mereka juga akan menerima baptisan. Ini akan timbal balik. Jadi misalnya, saya juga pernah melihat food factory ya di Seoul, bukan di Brasil, São Paulo, dengan 5 conference mereka, dan mereka punya food factory pada saat itu 50 ya item mereka produksi. Saya pikir sudah saatnya seperti Jakarta ini juga hal-hal seperti itu, karena itu akan menunjukkan siapa kita dan juga akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pola hidup kita. Dan ini akan membuat orang akan ini ya, ini umat yang berbeda ini gereja yang berbeda ya, saya kira ini mungkin perlu kita menjaga pikiran bagaimana kita sudah harus menunjukkan ya, keteladanan Yesus itu, kemurahan itu dengan pekabaran yang istimewa yang kita miliki. Bagus sekali ya tentang. Jadi ya kita juga Pak, waktu kami bertemu di BWA di Puncak, itu juga adalah satu ya masih perbincangan ya. Bagaimana BWA yang terlebih di DKI mungkin nanti bisa dapat support dari ini. Mereka juga sedang berpikir kami apa yang kita buat dalam pelayanan kasih ini. Apakah ada banyak hari itu alternatif kita menolong bagaimana wanita-wanita di jalanan yang kita lihat ya. Jadi kami itu sebabnya salah satu cara yang direncanakan tanggal 26 ini sebenarnya mereka mau mengundang menteri wanita sambil membuat basar karena caranya bagaimana untuk melakukan ini kan perlu ada funds ya, ada dana. Jadi bagus sekali memang yang dikatakan, jadi itu merupakan juga satu tantangan bagi kita. Mungkin ada lagi masukan? Pak Sagala, biasanya Pak Sagala ini banyak sekali kasih Coba soroti di ayat yang ke 10-11. Ya. 10-11. Jadi
Jadi rupanya pemberian itu didorong oleh Paulus ayat 11, while you are enriched in everything, ketika engkau akan diberkati dalam segala sesuatu, for all liberality, which causes thanksgiving, yang akan merupakan satu pantulan dari ucapan syukur. Jadi pertanyaannya begini di ayat ini, bagaimana supaya kita orang Advent ini kalau memberi itu sebagai pantulan ucapan syukur kita, bukan oleh karena didesak orang lain, ya, bukan hanya sekedar kita melihat kebutuhan orang lain, tapi oleh karena syukur kita kepada siapa? Tuhan. Nah sekarang ini penataraian kita sudah mulai hiding. Kalau dulu kan namanya setiap sabat keberapa itu ada namanya persembahan ucapan apa? Syukur. Bagaimana supaya terbentuk dari anak-anak, ya. Saya kalau anak-anak saya misalnya saya kasih sesuatu, saya kasih uang, saya bilang kalau sudah terima katakan apa? Saya bilang terima kasih. Mungkin itu kalau sekiranya terbentuk karakter rohani di kalangan Advent, katakan saja Jakarta ini, ya, saya yakin proyek apapun untuk pekerjaan pelayanan pasti bisa lakukan. Ya, jadi Thanksgiving. Kita sekarang berusaha terus membangun asosiasi ASI. Ada banyak orang relaktan itu enggan datang bergabung. Mereka pikir kalau datang memberikan uang. Saya bilang bukan. Ya, kita ini kali ini akan sharing satu sama lain bagaimana melihat berkat Tuhan dari pekerjaan supaya sharing Christ in the marketplace. Ya. Jadi mungkin ini masih proses terus, ya. Karena ada dua kata di situ. Ya, ada dua kata yang sangat saya lihat. While you are enriched, jadi kalau memberikan itu kita akan diperkaya, ya. Enriched in everything. Jadi kalau latihan memberi dengan ucapan syukur malah diperkaya, bukan dipermiskin. Jadi itulah yang saya lihat di sini. Hanya mungkin, ya syukurlah kita sudah punya direktur yang baru di Pelayanan. Tapi kan Pak, perkaya itu juga bukan in term of money kan? Ya. Bilang, ya kan? Saya dengarkan tadi pagi khotbah di RPK, dia bahas dengan abundantly, kata abundantly, berlimpah-limpah. Berlimpah itu prosperity dengan abundantly is different, dia bilang. Prosperity it is materialistic, but abundantly holistic. Nah, jadi kalau abundantly itu sudah berlimpah, bisa memberikan kepada siapa? Orang lain. Jadi, ini kalau lihat di sini ada abundance, ayat yang ke-8, ya, ayat 8. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Jadi artinya bukan material, berkecukupan. ya. Artinya kan kecukupan itu bukan mesti selalu Dan bahkan berkelimpahan. Iya, artinya bukan karena diukur oleh materialistik, dia bilang. Antara prosperity itu terukur dengan nilai material. Tapi kalau abundantly, dan itu biasanya datang hanya dari Tuhan, dia bilang. Jadi artinya saya berpikir, saya nggak tahu lah ya, apakah kita akan buat terobosan teologi baru, ya, membiasakan anak memberikan persembahan syukur di mana? Di gereja. Sister White bilang masa Natal bikin pohon Natal, melatih anak-anak untuk memberikan apa? Syukur. Tapi sekarang persembahan terpadu sudah bikin di pintu-pintu. Ya, saya pernah tegur gereja kami, jangan bikin di pintu. Dia bilang. Jadi bikin di pintu seperti zakat. Ya, zakat. Jadi artinya ekspresi memberi itu beberapa gereja sekarang masih lakukan waktu persembahan datang ke depan. Ada lagi gereja yang lebih saya lihat saya sangat senang melihatnya. Ketika mereka datang, tinggal di situ, berteduh di situ, didoakan lagi. Ya, kalau saudara lihat pergi ke Makarios, setiap persembahan yang khusus mereka berdiri di depan, yang nggak langsung duduk, didoakan. Ya, jadi mungkin
Ini inspirasi yang harus digodok oleh pendeta Dr. Sianipar di mana? Bagus. Supaya dilatih seperti ini di orang Makedonia ini kan dia katakan miskin tapi mereka memberi. Ya, Pak Sihotang. Dan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi artinya dalam memberi ini ya tidak cukup sekali, tidak cukup mungkin 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Memang sudah kehidupannya demikian. Dan saya kira saya sering dulu menabur benih. Biasanya benih itu yang kita tabur itu adalah yang terbaik daripada yang baik. Jadi memang kalau benih yang baik ditabur, itu akan menghasilkan hasil yang baik. Dan juga mungkin dalam memberi ini itu adalah sesuatu proses yang apa? Yang mengambil waktu yang banyak. Dalam penata layanan saya kira dalam sikap memberi orang bisa 4-5 macam dalam gereja kita. Ada yang memang harus dia pertontonkan dalam memberi. Ada itu dalam jemaat ini. Kalau taken less dia, baru dia mau memberi. Atau dibuat mungkin namanya di pampang, baru dia memberi. Jadi memang ini juga masalah dalam gereja sekarang ini. Atau dia harus dibuat nama di satu batu apa mungkin ya, peringatan sehingga dia memberi. Tadi udah dibilang Jadi pamor ya. iya, ada juga memberi orang kalau setelah dia kekurangan baru dia mau memberi. Ya di jemaat sering terjadi. Wah, PA kebutuhan uang. Setelah butuh, setelah minta, barulah ini orang ini mau memberi. Jadi artinya ini jenis pemberi yang kadang-kadang setelah kebutuhannya sangat baru dia mau memperhatikan. Ada juga orang memberi ya dengan emosi gitu. Setelah emosi memberi muncul, baru dia memberi. Tapi ada orang memberi tanpa apa-apa pun pengaruh dia selalu memberi tanpa perasaan apa. Dan saya kira dalam tulisan Roh Nubuat katakan memberi ini adalah transaksi rahasia kita dengan surga. Saya kira itu mungkin yang harus kita tangkap. Jadi hubungan kita dengan surga di saat kita memberi, itulah yang terbesar sebenarnya. Jadi itu adalah rahasia kita dengan Tuhan dalam memberi. Ungkapan hati kita seperti seorang janda itu. Dia memberi dari kekurangan apa yang ada pada dia. Mungkin besok gak ada lagi makanan dia, tapi dia mau memberi. Jadi mungkin sikap itulah yang harus bagaimana kita sebagai anak Tuhan dalam memberi ini ya. Dan juga ya, memberi ini adalah rahasia pribadi kita dengan Tuhan. Tidak satu orang pun di atas dunia ini yang bisa mencampuri pemberian kita atau orang lain kepada Tuhan, karena itu adalah demonstrasi kasih kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jadi ya inilah juga mungkin sebagai anak-anak Tuhan kita, bagaimana kita supaya terhindar dari masalah memberi secara emosi, supaya nama kita dan memang ini adalah perjuangan kita. Seringkali setan mau mengganggu kita dalam keseriusan kita memberi untuk Tuhan. Tuhan itu sebenarnya nggak perlu dana itu, tapi dalam memberi kita tabiat kita akan disempurnakan. Saya kira itu. Amin. Yang terakhir Pak, Memberi itu kita untuk Allah, untuk orang lain ya. Jadi tadi sudah ini bagus dikuatkan lagi. Tapi benih yang baik itu apa Pak? Bagaimana itu maksudnya kita menabur benih yang baik? Iya, kita dengan Tuhan lah yang tahu itu. Ya, Benih yang terbaik. benih yang terbaik ya. Ya. Bagaimana kita sikap kita dalam memberi, etikat kita lah itu, etikat kita terhadap Tuhan dalam memberi itu saya kira benih yang baik ya. Kebenaran saya kira itu
kebenaranlah benih yang baik. Yang terbaik. Dan kebenaran itu adalah Iya. dari Allah. Iya. Itu sebenarnya dikatakan kan penabur, ilustrasi atau perumpamaan penabur kan, yang benih yang baik yang ditabur, tapi kok ada tumbuh juga benih-benih lalang. Ada juga penabur yang lain yang tidak menaburkan kebenaran, yaitu setan sendiri. Jadi memang ya kita harus seperti tadi, kalau sudah hubungan dengan Allah sudah baik, kita selalu bertani kepada Allah, baik pada saat kita berbicara, baik pada saat kita bertindak, otomatis yang kita akan pantulkan kan itu kebenaran Allah, ya tabiat Allah melalui kata-kata dan perbuatan kita. Jadi memang benih-benih yang baik itu pasti sudah yang sinkron dengan kebenaran Tuhan, tabiat Tuhan, kehendak Tuhan. Kira-kira. Terakhir, Pendeta Seniman ya. Ya, mungkin di ayat 9 di sana adalah fokusnya sebenarnya, 2 Korintus 9:9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi ternyata memberi ini adalah refleksi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita memberi masih kita sadar bahwa kita memberi, nah berarti belum, itu masih itu bayi tabung, ya, bayi yang dipaksakan. Kalau suami dan istri mereka main-main saja berguling-guling begini, udah dapat anak tanpa dia sudah lah, anak itu normal itu lahir sendiri. Berguling-guling ya. Artinya itu adalah hasil daripada hubungan suami dan istri itu punya anak itu normal. Nah, ada yang lucu di sana. Makanya waktu Yesus datang, anak-anak orang-orang yang memberi itu ditanya, kapan kami memberi? Mereka tidak tahu kapan memberi. Ketika aku lapar, kau kasih makan. Ketika aku haus, kau kasih minum. Gak punya pakaian. Kapan Tuhan? Ya kan? Karena it's so normal, very normal, sangat lumrah bagi mereka yang hubungannya dekat dengan Tuhan. Tapi kalau belum terlalu dekat dengan Tuhan, ya memang perlu ditonjolkan, perlu diingat-ingat, didaftarkan pemberiannya dan situ. That's normal. Jadi sebenarnya memberi atau tidak memberi depends sudah berapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, itu aja supaya kita normal dalam memberi, milikilah hubungan karena Tuhan itu senantiasa memberi. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, nggak tahan hati kita ini, loh, dia memberi terus kita tahan terus, mana bisa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Melihat Ibu Ida Arwan, Ibu Ida ini ya, dan saya pun tidak bisa melomba seperti apa yang dia lakukan untuk orang-orang miskin. Mungkin kita kenal semua Ibu Ida ya, tukang sapu kita. Jadi terakhir ini ada 3 orang datang dari kampung, anak gadis, nggak punya keluarga di Jakarta. Jadi aku bilang gini, emang kami sudah kumpul sekali di rumah kami. Saya pikir saya akan perkenalkan dulu, saya undang mereka makan dulu, ada 1 keluarga dan 3 anak gadis. Dia tampung di rumahnya. Saya bilang begini, Ibu Ida, apa kau kasih makan mereka, di mana kau taruh tidur? Habis siapa yang mau menampung itu, katanya. Dibawa ke gereja, diongkosinya dengan keadaan dia nih, ditaruh di rumahnya. Ini udah ada berapa bulan nih ya, ditampung di rumahnya, dibawa ke gereja, dikasih persembahannya, diongkosin. Jadi naik apa kalian semua? Terpaksa naik taksi. Sekali taksi ya misalnya 20-30 ribu kalau. Saya perhatikan ibu ini udah banyak sekali membawa jiwa ke gereja ini, orang-orang luar. Dan dengan keadaan hanya tukang sapu. Sampai saya pikir, Tuhan, saya tidak bisa seperti Ibu Ida ini, tapi dia selalu memberikan kekuatan kepada saya melihat ke keadaan dia yang begitu rupa. Tapi saya lihat Tuhan itu menolong dia selalu. Anak-anaknya bisa selesai sekolah dengan keadaan seperti itu. Inilah Ibu Arwan yang di sini di kantor. Sekarang ada 3 gadis di rumahnya. Bantu-bantu di atas. Orang luar nih, HKBP. Dan memang saya sudah bilang kita buat tiap hari Jumat kumpul di rumah ya. Sekalian maksud saya itu supaya nanti ada beban dia, paling tidak makan malam Sabat,
terus nanti ya bisa dibawa pulang, hari Sabatnya bisa juga itu nanti. Tapi menampung orang, jadi dengan keadaan kita mungkin dengan uang kita yang ada kasih sama satpam pun atau sama siapa, kadang-kadang kita suruh kali orang, kita biarkan aja hanya bilang terima kasih doang kali ya. Tapi kita tidak tahu orang miskin itu sangat membutuhkan uang 10.000 pun sangat membutuhkan. Jadi jangan pernah kita suruh orang, saudara, beli makanan saya, pergi, tapi makanan dia kita tidak beli. Hanya kita suruh beli dulu nasi padang, kasih uang, tapi nasi dia kita tidak beli. Saudaraku, hati-hati kita dengan orang-orang miskin ini. Tuhan selalu suruh orang miskin di Alkitab itu banyak sekali, hanya Tuhan bilang orang miskin. Jangan kita sepele dengan orang-orang miskin. Saya salut dengan Ibu Arwan ini, orang miskin tapi banyak sekali membawa jiwa kepada gereja ini. Memang ada di Alkitab, dia bilang memang Tuhan sengaja orang miskin, ya kan Pak ya? Saya lupa itu. Ya, supaya kita bisa memberi. Mungkin orang yang pernah miskin akan lebih mudah tersentuh hatinya. Iya. Hanya di ayat 6 ayat 7. Sebenarnya hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Saya kira apa yang Pak Pendeta Sani bilang kuncinya, kalau seseorang hubungannya dekat, ini original ya, bukan outer ya. Kalau orang itu dekat hubungannya dengan Tuhan, dia akan selalu bandingkan dirinya dengan Tuhan, bukan orang lain, dengan Yesus. Belum apa yang saya bikin ini banding dengan Yesus buat. Akhirnya dia berbuat. Syukur kepada Tuhan, ini bukan mau pengumuman. Hampir tiap tahun Perhimpunan ASI dengan gerakan hati mereka membantu mahasiswa di Bunai, di Siantar, rata-rata 10 orang. Tahun ini 13 orang. Ya. Jadi setiap kali mereka berbicara, mereka sendiri yang bicara, ya Tuhan sudah berkati kita, ya mungkin masih sedikit tersedikit. Ya. Artinya saya lihat di sini, kalau ayat 7 bilang, ayat 7, so each one give as he possesses in his heart. Yeah. For God's love a cheerful giver, and God is able. Tuhan sanggup membuat apa tadi yang bilang perbuatan baik, apa namanya? Benih works of abundance. Benih itu bukan dari kita, Dari Tuhan. dari Tuhan. Jadi God is able. Ya, God is able to make all grace abundant toward you, berlimpah, berkecukupan. Bisa. Jadi memang ya kita bukan menghakimi orang ya. Nah, itu bukan tugas kita. Jadi mungkin kita bisa melihat diri apakah kita ini sudah mau bermurah hati sama siapa orang lain. Saya tertarik dengan apa yang sedang berkembang dibicarakan. Ini di bulan tadi saya sudah katakan sedikit. Tapi saya baca juga ayat mendasarinya. Saya katakan tadi pada beliau, karena kita kan sudah mempraktekkan systematic benevolence, persembahan terpadu. Sehingga beliau menyinggung ada gereja hanya kotak di depan. Sudah itulah persembahannya 1 bulan. Artinya ada sekali dia membawa sesuatu ke rumah Tuhan. Sedangkan tadi kalau kita bicarakan ini, bagaimana orang dermawan tanpa melatih? Walaupun hubungannya dengan Tuhan baik, itu pasti Roh Kudus kan bicara kepadanya, kamu harus suka memberi. Tapi dia nggak latih. Misalnya tadi dari kecil tidak dilatih, misalnya anak-anak memberi lagi. Dikatakan dalam Ulangan 16 3 kali setahun setiap orang laki-laki dan perempuan oleh hadirat Tuhan apabila tetap akan dibelinya, yakni pada hari raya beragi, pada hari raya 7 minggu dan hari raya pondok daun. Janganlah yang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ada banyak sini ayat yang mengatakan ini. Jangan pergi ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Jadi mungkin juga ini perlu menjadi dasar kita untuk kita kembali cobalah direnungkan kembali. Apakah baik memang karena dengan mudahnya supaya administrasi bagus, 50% naik ke higher organization, 50% tinggal di gereja lokal, akhirnya kemudian kita hilangkan kesempatan untuk melatih diri memberi. Ya, jadi kan ini sebenarnya kan
Untuk bisa kita lebih dermawan itu haruslah dilatih. Melatih dengan tiap sahabat itu orang selalu dengan sukarela, karena ada dasarnya. Jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa, karena waktu pundi-pundi lewat berarti hampa kita punya tangan, nggak masuk di dalam pundi-pundi, karena memang sudah kita set seperti itu. Mungkin ini hanya pemikiran saja, saya pikir ya, tapi prinsipnya kita harus latih memberi ini secara teratur juga, saya pikir. Sebenarnya kan persembahan ini bukan kewajiban karena love kita kan, karena kita merasakan cinta Tuhan dan kita mencintai Dia. Itulah tadi karena hubungan kan. Jadi itu yang kami perbincangkan juga di Seperdes. Jadi ini Bapak ini kebetulan saya undang dari acara kami, penata layanan. Jadi dia bilang adakah ada dari daerah itu, buat dong satu peraturan dari UNI keputusan bahwa harus 10%. Lalu kata Bapak ini, kalau begitu itu bukan love, kan kalau kita dengan love lebih dari 10% kita berikan. Itulah yang sebenarnya yang persembahan, iya kan, kemurahan kemana gitu. Jadi mungkin ini juga satu tantangan dengan Bapak ini ya, Pak Sianipar, ya kan Pak, waktu pertemuan kita, karena memang saya suruh Bapak ini juga untuk memberikan penataran kepada istri-istri pendeta mengenai penata layanan, bagaimana sesungguhnya. Ya, jadi kalau dibuat satu aturan dari UNI, kita katakan waktu itu bukan persembahan love. Kalau persembahan, kalau di Alkitab memang tidak ada dikatakan, benar tidak Pak? Hanya perpuluhan yang ada. Tapi kembali tadi, semakin kita mencintai orang, semakin kita mencintai Tuhan, artinya mencintai orang, iya kita semakin the more we give, kan begitu. Iya, itulah dasarnya. Baptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Berhak menerima janji Allah. Saya akan baca sedikit komentar dari Ellen White hubungan dengan Galatia pasal yang ketiga.